warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak hadir atau yang berhalangan hadir? Ada? Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya lengkap ya. Baik, sebelum ibu membahas materi hari ini, ibu ingin bercerita tentang dua orang lelaki yang bernama Abdul dan Alan. Pada suatu hari, Abdul dan Alan ingin berjalan-jalan menggunakan mobil. Sampai di jalan raya, mereka menjumpai lampu lalu lintas, yang lampu itu menunjukkan lampu merah, yang seharusnya apa? Ya, benar, berhenti. Tetapi waktu itu Abdul yang menyetir. Abdul dengan seenaknya menerobos karena jalanan sepi. Kemudian Alan yang duduk di sampingnya bertanya dengan Abdul, "Kenapa kamu menerobos? Kalau ada polisi bagaimana?" Dengan santainya Abdul menjawab, "Ah, tenang saja, kan kita bisa membuat undang-undang sendiri." Alan dengan kebingungan bertanya kembali kepada Abdul, "Kok bisa? Kan yang membuat undang-undang pemerintah dan DPR." Sebentar, Abdul menahan Alan sambil memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. "Loh, kok berhenti?" Alan kebingungan. Abdul menjawab, "Aku kan ingin menjawab pertanyaanmu." Kemudian Abdul mengeluarkan dompet yang berisi uang. "Kita bisa membuat undang-undang dengan ini." Maksud Alan bagaimana, Bu? Maksud Alan, anak-anak, kita bisa membuat undang-undang dengan uang. Dan juga berurusan polisi dengan uang. Semuanya bisa diatur dengan uang. Betul bukan? Kalian paham apa yang ibu sampaikan cerita tadi? Kalian tertawa berarti cerita tadi lucu ya? Ya. Sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian. Dari cerita tadi, itu termasuk dalam teks apa sih sebenarnya anak-anak? Mungkin kalian tidak asing dengan teks yang ibu bahas hari ini, yang ingin ibu bahas hari ini. Apa? Lelucon. Sedikit lagi, bukan teks lelucon. Namanya teks anekdot. Benar kan? Kalian tidak asing dengan teks anekdot. Sebenarnya apa sih teks anekdot itu? Ya, benar, teks yang lucu, teks humoris. Benar sekali. Yang kalian sebutkan itu semuanya termasuk dalam 4 sifat teks anekdot, yaitu yang pertama sifatnya lucu, humoris, menggelitik, dan yang paling utama itu sifatnya menyindir. Jadi anak-anak, teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Biasanya kritikan tersebut bertujuan untuk mengkritik seseorang tanpa harus mempermalukan seseorang tersebut. Contohnya untuk layanan publik, politik, lingkungan, serta sosial. Anekdot juga mempunyai 5 unsur. Yang pertama unsur abstraksi, yang kedua unsur orientasi, yang ketiga unsur krisis, yang keempat unsur reaksi, dan yang kelima unsur kode. Yang pertama unsur abstraksi. Unsur abstraksi biasanya diletakkan di awal kalimat agar pembaca dapat membayangkan peristiwa yang terjadi. Yang kedua unsur orientasi. Unsur orientasi biasanya bertujuan untuk latar belakang peristiwa tersebut. Mengapa sih peristiwa tersebut dapat terjadi? Ketiga, ada orientasi. Orientasi menjelaskan tentang masalah pokok utama tersebut. Yang keempat, ada reaksi. Reaksi adalah penyelesaian dengan cara unik dan berbeda. Yang kelima, ada kode.
Koda merupakan penutup dari cerita tersebut. Kemudian ada ciri-ciri teks anekdot. Ada 4. Yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, serta menyindir. Yang keempat, terselip kritikan atau tujuan. Selanjutnya, ada kaidah-kaidah teks anekdot. Sebenarnya kaidah-kaidah teks anekdot terdapat banyak sekali kaidah-kaidahnya. Tetapi ibu di sini akan menjelaskan 3 pokok kaidah-kaidah tersebut. Yang pertama, memakai kata keterangan masa lampau. Yang kedua, memakai kata predikat atau kata kerja. Yang ketiga, memakai kalimat yang menyerupai kalimat perintah. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami teks anekdot? Sebenarnya apa sih tujuan dan kesimpulan dibuatnya teks anekdot itu? Teks anekdot dibuat untuk atau bertujuan untuk mengkritik sesuatu atau seseorang dengan cara yang lebih lucu dan humoris, dan pembuatnya menyelipkan kritikan tersebut dengan cara yang lebih lucu dan lebih halus agar diterima oleh masyarakat, dan seseorang tersebut yang dikritiknya tidak merasa dipermalukan atau merasa tersinggung. Baik anak-anak, apakah sejauh ini kalian sudah memahami apa itu teks anekdot dan tujuan dibuatnya teks anekdot itu? Sudah ya, tentu sudah. Baik, cukup pelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.